itu bandaranya tidak berhasil tuh meningkatkan pengangkutan barang secara signifikan. Nah, kalau penumpang bagaimana? Sama saja. Bangun bandara untuk apa? Tidak untuk angkut barang. Maksudnya bukan tidak ya, tapi tidak berhasil meningkatkan signifikan pengangkutan barang, tidak berhasil meningkatkan signifikan pengangkutan orang untuk tontonan. Jadi dari Bright kita kasih rapor, ini khusus untuk ini, nilainya bukan rapor merah lagi, rapor sangat merah. Malah lebih buruk kalau pelabuhan ini sebenarnya. Jadi barang ke dan dari luar negeri. Jadi bandara yang dikatakan luar biasa di era Pak Jokowi ini hanya menambah tipis menjadi 100, menjadi 115. Itu untuk ekspor ya. Tetapi lihat yang birunya. Jadi malah justru peningkatan pelabuhan ini adalah menggampangkan barang dibongkar. Artinya impor itu. Iya. Gitu loh. Terutama di beberapa tahun terakhir. Wah, tapi kan nanti tetap dibutuhkan pelabuhan. Iya, tapi bagaimana mungkin ini didahulukan sementara hal-hal lain yang lebih mendesak tidak didahulukan. Nah, jadi cadangan devisa ada tapi dicatat oleh IMF sebagai utang Bank Indonesia. Bentuknya namanya SDR itu mata uangnya IMF, Special Drawing Rights ya. Akibat dari kondisi eksternal tersebut menunjukkan kelemahan eksternal kita dibuktikan oleh rupiah yang terus melemah secara rata-rata. Jadi ini untuk membantah juga narasi cadangan devisa kita kuat, bagus, aman. Loh, faktanya ketika cadangan devisa kita bertambah, rupiahnya malah melemah. Itu artinya nggak cukup cadangan devisanya kan, bertambah tapi tambahannya itu tidak mencukupi. Nah, itu membaca sederhananya. Itu dari sisi eksternal. Bagaimana dengan aspek lain? Fiskal pemerintah. Ini kita percepat sedikit dalam hal fiskal karena kita sudah kajian bolak-balik. Pemerintah tidak berhasil merealisasi targetnya. Jadi target pemerintah dinyatakan sebagai presentasi atas PDB ya. Jadi pendapatan negara dibandingkan PDB. Itu targetnya yang biru, realisasinya yang orange ya. Kemudian di tahun periode kedua diturunkan lagi targetnya. Tidak berhasil kecuali pada tahun 2022 sempatnya. Jadi sekali tercapai. Nah, karena targetnya ditaruh cukup rendah sebenarnya. Target awal seperti itu kan. Kemudian dari sisi bagian dari pendapatan tuh pajak. Sama sekali tidak pernah tercapai. Jadi tercapai 2022 tadi karena ada non pajak yang akibat harga komoditas kita mendapatkan rezeki nomplok lah di tahun 2022. Tetapi kalau hanya pajak, rasio perpajakan yang ditargetkan tidak pernah berhasil dicapai oleh Jokowi di periode pertama. Di periode kedua turunin target tetap tidak berhasil. Defisit masih aman kan penjelasan setelah terjadinya defisit. Sebenarnya kan ada rencananya mau defisit berapa. Kamu dulu targetnya berapa defisitnya? Ternyata tidak sesuai. Jadi target itu ternyata tidak berhasil dicapai Mas Andri. Jadi defisit lebih lebar dari rencananya. Nah akibatnya kita ngutang makin kencang. Apalagi selain defisit, utang itu diperlukan ketika Jokowi melakukan banyak hal. Misalnya seperti proyek strategis nasional ya ditugaskan kepada BUMN, misal nih kereta cepat kah, seperti Utama Karya itu mau jalan tol, karena pendapatannya lebih sedikit dari belanja, maka kan itu juga pakai utang. Akibatnya ngutang adalah defisit ditambahi pengeluaran pembiayaan, maka utang tiap tahun itu bertambah berdasarkan APBN. Akibatnya posisi utang terus membesar. Selama era Jokowi rasio utang itu meningkat, sementara era SBY menurun drastis. Itu juga masih belum cukup. Raport merah lah ya, banyak orang bilang begitu kepada pengelolaan utangnya Presiden Jokowi ini adalah bayar bunga dan cicilannya makin besar. Dibandingkan dengan pendapatannya itu makin berat. Jadi namanya debt service ratio utang pemerintah. Jauh dibandingkan ketika memulai yang kurang dari 20%, cuma 19%. Jadi memang buruk ya pengelolaan utang di era Pak Jokowi ini. Nah, aspek lain adalah soal industri keuangan dan perbankan. Ternyata di periode kedua Jokowi ini bank makin malas-malasan, kita sebut lazy banking ya. Jadi bank daripada bersikeras menyalurkan ke sektor real, mending beli SBN. Ini kalau bahasa kita kan jeruk makan jeruk ya. Jadi duit itu hanya beredar dari bank ke SBN, ke BI bolak-balik seperti itu. Nah, dibuktikan oleh angka-angka ini. Jadi surat berharga meningkat, kredit stagnan, lazy banking namanya. Lalu bank juga naruh cadangan, karena khawatir kalau ada apa-apa kan. Sebetulnya yang kita perlu analisis lebih dalam adalah soal NPL. Sayangnya data NPL ini harus ada cara membaca yang tidak hanya NPL, tapi yang meragukan pun sudah harus dipelajari.
buruknya industri keuangan itu juga ditunjukkan oleh kepemilikan SBN yang digambar ini, sehingga tadi memperkuat malasnya bank untuk menyalurkan kredit itu. Kita sebut malas bukan berarti dia nggak menyalurkan, tapi kan dia tidak mengencangkan itu sebagai tidak meningkatkan itu secara optimal. Jadi ditunjukkan oleh struktur-struktur kepemilikan, di mana kepemilikan bank dan bahkan Bank Indonesia. Jadi sebetulnya yang ngutangi pemerintah cukup banyak, bahkan paling banyak itu sudah adalah Bank Indonesia, bukan asing, bukan bank, apalagi seperti narasinya bahwa sekarang ibu-ibu yang memberi utang kepada pemerintah. Jadi di beberapa tayang kita itu, di bawah ada komen-komen, ini kan duitnya kembali ke rakyat karena SBN dimiliki, ini kan bunganya. Itu datanya yang namanya individual itu hanya 8,73% ya. Dan individual yang dimaksud yang punya SBN itu juga ya bukan kita SARA ya, ini bukan SARA kita, tetapi ya itu kan pastilah kelompok yang punya duit kan. Tidak mungkin kan mak-mak penjual sayur di desa atau petani memiliki SBN kan. Jadi enggak, bahwa ini memang indikasi industri, bukan berarti mereka enggak boleh individual itu, cuman ini kan konstruk ini menunjukkan industri keuangan kita tidak kokoh. Duit beredar di atas-atas saja, dan orang punya duit banyak ini punya banyak cara untuk datang dan pergi. Dia bisa sewaktu-waktu pergi duitnya. Akibatnya pemerintahan Jokowi ini terpaksa naruh suku bunga yang tinggi, namanya yield SBN ya. Jangan pergi duit dari Indonesia karena kamu akan dapat imbalan. Pernah bercanda ya di tim kita ya Mas Andri ya, kalau kita punya mobil, kita punya perahu, kapal dan sebagainya, kendaraan laut maupun darat, kita kalau parkir kan bayar tuh, bayar kepada pemilik lahan, bayar kepada pemilik pelabuhan. Tetapi kalau duit yang bayar adalah tempat parkirnya. Jadi kita mau parkir dimanapun kita dapat imbalan. Dalam konteks duit, para tukang parkirnya itu yang berhias diri lah. Lu parkir di sini saja, di sini saja. Akibatnya industri keuangan kita tumbuh secara tidak sehat, tidak mendukung sektor real. Dan itulah menjelaskan sebagian tadi soal PMTB kita, soal pertumbuhan ekonomi kita. Jauh dari soal, wah masuk ke sektor pertanian gitu untuk memperkuat petani. Ya itu kan memang negara mau tidak mau. Tapi negaranya sibuk, Bank Indonesia ngutangi Bank Indonesia. Bank Indonesia membangun beberapa proyek yang tidak menunjukkan hasil yang baik. Nanti kita sampai sana. Kepemilikan SBN oleh Bank Umum BI, lalu asing. Jadi asing itu sebenarnya menurun ya kepemilikannya terhadap surat berharga negara yang rupiah. Menurun loh sebenarnya dia di era Pak Jokowi ini, dari 35%, 32 menjadi hanya 14,5, 15 lah di hari-hari terakhir ini. Dan hebatnya lagi, asing ini mulai memilih jangka pendek dan menengah. Yang di atas 10 tahun mulai tidak kurang dilirik mereka. Kalau mau bacanya pesimis, ya berarti mereka udah khawatir nih masa depan kita lebih dari 10 tahun kan. Nah ini pertanda yang sangat tidak baik buat struktur keuangan kita. Di luar cerita-cerita kita yang bagaimanapun, kita mengakui ya Mas Andri ya, Bright Institute ini benar-benar tidak sekedar memberi rapor merah ya. Ya kan kalau dari semua yang kami jelaskan ini ya bukan hanya tidak naik kelas. Jadi kalau orang sekolahan itu diberi rapor, naik nggak? Kalau ini kita turunin kelas. Jadi kalau umpamanya dia kelas 4 bukannya nggak naik kelas 5. Ya kira-kira kita turunin lah. Nggak usah jauh-jauh nurunnya dari kelas 4, kita turunin ke kelas 1 saja kalau nilai rapotnya seperti ini. Nah tetapi kan narasinya ada juga. Oh kami ini berutang banyak, tetapi dipakai untuk membangun jalan, membangun irigasi bendungan ya, membangun konektivitas, kan begitu narasinya. Tunjukin gambar peresmian bendungan, ditunjukin gambar bandara yang bagus, ditunjukin gambar pelabuhan yang makin enak dilihat. Itu kan namanya kampanye. Kalau kita ekonom, ya sudah datanya mana? Totalnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di kanan itu, jalan, irigasi, dan jaringan. Nilainya. Ini bukan data Bright, ini data LKPP, data pemerintah yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Ternyata dari 2019 sampai 2023 nilai jalan, irigasi dan lainnya itu turun loh. Saya ulangi sekali lagi para pemirsa, turun, bukan bertambah. Memang karena harus dipahami jalan, irigasi, jaringan itu ya, mau konektivitas itu kan ada penyusutannya tiap tahun. Artinya nilai penyusutan, nilai pembangunan barunya tadi yang masih lebih kecil daripada penyusutannya. Itu cara membacanya. Jadi kalau kita pamer konten ya, nunjukin mobil kita kan, yang baru tuh. Nggak taunya kita jual mobil 2 kan, itu nggak ditunjukin. 1 mobil bertambah yang bagus. Nah, maka ini turun. Oh, tapi kan lebih tinggi dari memulai 2014.
nanti dulu. Kalau dilihat gambar itu naik yang luar biasa itu dari 2018 ke 2019. Dan itu bukan karena bikin baru, bukan bikin bandara baru. Ya ada tapi kecil. Itu karena namanya revaluasi. Jadi di tahun 2017 dan 2018 terjadi Presiden memerintahkan dan disetujui oleh BPK akhirnya itu melakukan penilaian ulang terhadap jalan irigasi. Jadi sebelumnya harganya misalnya 10 miliar jadi 15 miliar jadi 20 miliar. Jadi naiknya itu adalah karena revaluasi. Kita menemukan bahwa sebetulnya secara aktual nilai jalan irigasi dan jaringan selama era Jokowi secara nilai ya tidak bertambah, bahkan cenderung menurun di beberapa tahun terakhir. Nah yang naik adalah tanah. Tetapi ini juga menarik. Di 5 tahun terakhir, 4 tahun baru datanya, 2020, itu juga nilai tanah turun. Perlahan tapi turun. Karena dia nggak pakai penyusutan. Artinya, tidak ada pembelian tanah baru yang signifikan kan dalam data ini. Jadi utang tidak dipakai beli tanah sebenarnya. Kalaupun dipakai beli ya tidak banyak kan. Terjadi kenaikan tanah dari 2018 ke 2019 nyaris naik sampai 4 kali lipat lebih. Itu sama dengan tadi irigasi adalah revaluasi. Dengan demikian narasi utang sebagian besar dipakai untuk infrastruktur. Dengan tegas Bread Institute mengatakan tidak didukung oleh data-data pemerintah sendiri tentang ini. Jangan gambar-gambar peresmian ya. Ternyata tambahan jalan, berarti kan tadi nilainya nih, ini fisiknya, itu jalan selama era Pak Jokowi, di luar jalan tol. Jadi ini satu-satunya kesuksesan buat jalan tol, dan Anda harus bayar untuk menggunakan jalan tol, kan begitu. Dalam hal jalan, baik itu jalan kabupaten kota, provinsi maupun negara, itu hanya bertambah 32.487 km. Data memang baru sampai 2023 ya. Artinya selama era Jokowi hanya nambah 6,27%. Bandingan dengan era SBY, nambahnya 145.000 km, 38-39%. Jadi saya tidak tahu nih bagaimana logikanya narasi seolah-olah jalan dibangun habis-habisan di jalan. Jalan tol iya, jalan non-tol itu era Jokowi kedodoran. Jadi utang tidak dipakai untuk ini atau dipakai terlalu sedikit. Itu masih belum seberapa. Kita juga punya data yang kita olah masih, hanya sayangnya baru sampai 2022. Ini juga kritik kita ya. Kalau memang berhasil, mengapa data-data ini makin lambat dipublikasi dan dijelaskan kan? Itu jalan yang rusak berat di era Pak Jokowi ini bertambah sangat banyak. Dari 77.000 km menjadi 100.000 km. Jalan rusaknya memang menurun. Ya karena dari rusak menjadi rusak berat gitu kan. Kondisi jalan makin buruk di era Jokowi. Jadi duit tadi utang jelas tidak terutama digunakan untuk ini. Satu lagi dilihat dampaknya apa, outcome-nya apa. Kalau mau bangun bandara itu kan biar banyak penumpang, biar banyak barang. Ya ngapain juga bangun bandara besar-besar bagus-bagus kalau orangnya tidak bertambah yang terbang, tidak bertambah barang yang dikirim. Faktanya adalah, tapi ini barang, maaf saya salah, ini barang, jumlah barang yang diangkut lewat bandara itu turun. Untuk ekspor kan berarti. Nah, dibandingkan dengan era SBY yang tidak menggembar-gemborkan bangun bandara, itu kenaikan pengangkutan barangnya itu meningkat pesat di keluar maupun ke dalam negeri. Jadi kita tidak mengerti juga nih narasi bahwa ada bandara yang makin heboh. Itu bandaranya tidak berhasil tuh meningkatkan pengangkutan barang secara signifikan. Nah, kalau penumpang bagaimana? Sama saja. Selain barang pun, soal bandara ini selama era Jokowi, terlepas dari ada COVID itu ya makanya saya kasih data 2004-2019 itu tidak. Terus bangun bandara untuk apa? Tidak untuk angkut barang, maksudnya bukan tidak ya, tapi tidak berhasil meningkatkan signifikan pengangkutan barang, tidak berhasil meningkatkan signifikan pengangkutan orang untuk tontonan. Jadi dari Bright kita kasih rapor, ini khusus untuk ini nilainya bukan rapor merah lagi, rapor sangat merah. Mengapa? Karena pembangunan bandara kan sebagiannya tentu kadang memutar sifatnya ya. BUMN-nya yang dapat, dia bangun, tapi tetap saja APBN-nya terbebani. Bagaimana dengan pelabuhan? Nah sama, malah lebih buruk kalau pelabuhan ini sebenarnya. Jadi barang ke dan dari luar negeri. Jadi bandara yang dikatakan luar biasa di era Pak Jokowi ini hanya menambah tipis menjadi 100, menjadi 115. Itu untuk ekspor ya. Tetapi lihat yang birunya. Jadi malah justru peningkatan pelabuhan ini adalah menggampangkan barang dibongkar. Artinya impor itu. Gitu loh. Terutama di beberapa tahun terakhir. Jadi dari sini kita menilai bahwa ini pembangunan infrastruktur tidak terencana dengan baik, tidak memiliki planning yang dikaitkan dengan outcome dan impact-nya. Wah, tapi kan nanti tetap dibutuhkan pelabuhan. Iya, tapi bagaimana mungkin ini didahulukan sementara hal-hal lain yang lebih mendesak tidak didahulukan.
Maka kami dari BRIDE menyimpulkan dalam kajian ini, kita poinkan menjadi 9 itu ya. Yang keenam, gagal mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang ketujuh, gagal memperkuat ketahanan eksternal. Yang kedelapan, gagal menciptakan iklim industri keuangan yang sehat dan kuat. Yang kesembilan, gagal mengelola fiskal. Argumen-argumennya sudah kami sodorkan. Mungkin ini pernyataan yang sangat keras ya dari BRIDE Institute, bahwa dari analisis kami sesuai metodologi tadi dan data-data, kesimpulannya era pemerintahan Jokowi ini gagal di bidang ekonomi. Jadi terima kasih saudara-saudara semua, teman-teman jurnalis dan juga khalayak luas yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan karena ini jadi edisi terakhir pada pemerintahan Joko Widodo, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya.